RUPS PT PP Persero sepakat memutuskan tidak akan membagikan dividen dari laba tahun 2023 demi memperkuat struktur permodalan. PT FKS Food Sejahtera menambah 6 kegiatan usaha baru dengan NPV lebih dari 2 triliun rupiah. Sahabat finansial, Anda menyaksikan kabar bursa hari ini. Rujukan berita ekonomi Anda bersama saya, Maria Rahuhalek. Demi memperkuat struktur permodalan, hasil RUPS PT PP Persero memutuskan tidak akan membagikan dividen dari laba usaha tahun 2023. Selain itu, RUPS juga merombak jajaran direksi. Hasil rapat umum pemegang saham tahunan PT PP Persero sepakat memutuskan untuk tidak membagikan dividen dari laba tahun buku 2023 dengan pertimbangan untuk memperkuat struktur permodalan. Seperti diketahui, PT PP Persero membukukan laba sebesar 481,37 miliar rupiah per akhir tahun 2023, naik sekitar 77,17% dari laba tahun sebelumnya sebesar 271,69 miliar rupiah. Sementara pendapatan perseroan tahun 2023 sebesar 18,46 triliun rupiah atau turun 2,41% dibanding tahun 2022 sebesar 18,92 triliun rupiah. Direktur Keuangan PT PP Agus Purbianto menjelaskan, PT PP tidak akan menambah utang karena ada penguatan dari sisi cash flow manakala tren suku bunga naik. Menurut Agus, kenaikan suku bunga Bank Indonesia biasanya akan berimbas untuk pendanaan PT PP dalam bentuk obligasi jangka menengah dan panjang. Selain terkait dividen, RUPS tahunan PT PP juga menyetujui perombakan jajaran komisaris dan direksi. Punjung Setia Brata menjadi komisaris independen yang baru, serta mengangkat I Gede Upeksa Negara sebagai Direktur Korporasi dan Human Capital Management PT PP, dan Tommy Wiranata Anwar diangkat sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Legal. PT FKS Food Sejahtera Tbk melakukan ekspansi bisnis pada 6 kegiatan usaha baru, di antaranya perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula, industri pergudangan dan penyimpanan, hingga industri kembang gula. Mengutip keterangan resmi PT FKS Food Sejahtera atau AISA pada laman Bursa Efek Indonesia, perseroan berencana menambah sebanyak 6 KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia baru. Ke-6 KBLI itu diantaranya perdagangan besar bahan makanan dan minuman, hasil peternakan dan perikanan, perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula, pergudangan dan penyimpanan, industri tempe tahu dan makanan dari kedelai dan kacang-kacangan bukan kecap, dan terakhir, industri kembang gula. Aksi perseroan ini diyakini berdampak positif bagi kelangsungan usaha serta keuangan perseroan karena akan memberi nilai tambah bagi para pemegang saham perseroan. Menurut penilai publik yang ditunjuk, aksi penambahan kegiatan ini layak untuk dilaksanakan karena nilai kriteria investasi, yaitu Net Present Value atau NPV, mencapai 2,016 triliun rupiah. Rencana ini akan berjalan setelah mendapat restu pemodal dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada 31 Mei 2024. Demikian sahabat finansial, kabar bursa hari ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Saya Maria Rahuhalek, pamit undur diri, sampai jumpa.